Serius, kita udah hampir 3 jam, kamu masih nanya itu. Bro, Ya, kami di sini sudah 5 jam, bro. Kamu baru mau tahu atau bagaimana, bro? Bukan 5 jam sih, sudah mau 22 jam, bro. Mau nanya. Oke. Hilang dia. Itu pertanyaan ke 1001 hari ini, bro. Kayaknya bentar lagi kalau ada yang nanya saya akan jawab begini. Kamu masuk ke YouTube Sofiatul Al-Hayat Ministry. Kamu buka aja di YouTube-nya beliau itu. Udah di situ aja kamu tanya lagi. Nggak usah nanya lagi di sini. Jadi jawabannya seperti itu ya, Bang, sadarkan ya. Iya, bro. Aduh, pertanyaannya nggak berkembang, bro. Iya. Obesitas kayak mereka ini. Oke. Andi, YouTube-nya Al Hayat Indonesia dan Injil Habah Jero. Jangan lupa di-subscribe, teman-teman. Dan juga YouTube-nya Jeki Semiring. Mana kok turun nih kawan kita? Ya. Sabar ya semuanya. Dan jangan lupa follow akun saya. Iya. Ini yang akun yang sip malam nggak muncul ini. Aduh, terpaksa kita gantikan dulu. Oke, ini sorry kalau nggak bisa naik semua ya teman-teman ya, karena memang masih lumayan gitu. Tapi nggak apa-apa lah, kita satu-satu dulu. Iwang, silakan Iwang. Selamat pagi. Sudah jelas, Bang. Mantap, jelas. Sudah jelas. Iya. Ya, itu dari tadi saya udah naikin tadi, tapi udah jelas kok. Ya, makasih Bang, abang-abang semua. Oh iya. Bro, Kristen Islam? Halo? Udah turun ya? Masih dengan gangguan sinyalnya, bro. Sudah jelas, maksudnya sudah jelas dari sisi mana itu? Sudah jelas nggak gangguan sinyal lagi, bro, karena dia naik ke 5 kali kayak hari ini. Masa? Iya. Itu kan yang naik itu cuma ganti PP aja dong. Namanya masih sama. Oh. Daya ingatmu kuat, tersadarkan. Iya, saya yang naikin padahal saya nggak ingat. Halo, Oke, Pangeran. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pangeran. Mana ini maksudnya debat apa ini dari tadi kok kayaknya berisik banget ini. Kenapa memangnya, brother? Ya kalau debat itu di media sosial, saya cuma di media sosial, debat itu di TV sekali. Kayaknya banyak yang ini ya. Kotak saran di sebelah, brother. Masuk kotak saran dulu. Oke. Ini TikTok official udah mulai marah-marah, bro, ini. TikTok security official. Kenapa saya dibisukan komentarnya? Iya. Ki, gimana Ki? Ki? Assalamualaikum. Suaranya kecil sekali, bro. Lebih nyaring suara musikmu itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Ki? Ini gantian jaga shift siapa ini? Pastor Cipto kok nggak datang? Iya. Kita sampai jam 3 lah ya teman-teman ya. Sampai jam 3. Jam 3-nya saya Wita soalnya. Berarti beberapa menit lagi. Di saya jam 2.16 teman-teman. Oke. Sabar ya teman-teman. Sorry kalau nggak bisa naik semua ya. Kita masih ada hari esok kan. Dan kita kan masih hidup di dalam daging. Kan begitu ya Bang Bil ya. Biasanya Bang Bil sampai pagi nih. Jangan lupa teman-teman follow Bang Bil. Biasanya masih komunitas insomnia di situ. Oke. Alfi. Silakan.
Alfi. Come on. Ya, besok ibadah. Ya, Bang. Betul besok ibadah. Bukan besok ya, udah kalau di tempat saya udah hari ini sebenarnya, nanti jam 7. Ya, halo. Bad Eye. Oke, halo Bad Eye. Ya, Aduh, halo. malam-malam enak sekali kalau dengar kalau yang perempuan Ya, naiknya. maaf ya. Assalamualaikum semua. Maaf juga, Ibu, Bang. Cuma mau tanya sama Bu Sofia. Tadi ada ngasih tahu soal Kristus tuh dikuburkan ya? Soalnya setahu aku tuh disalib. Jadi mau tahu yang itu aja. Soalnya kan baru tahu soal Kristen juga, nggak banyak tahu. Tapi sedang belajar juga, mau tahu apa bedanya sama Islam juga gitu. Bisa tahu nggak ya? Bisa. Silakan Bu Sofiatul. Saya hanya customer service. Sebentar, tunggu 1 menit, saya akan sambungkan kepada Yesus dikubur, Bu, 3 hari. Bisa tahu nggak ada rujukan mana-mana kitab yang saya bisa rujuk? Mau tahu aja gitu. Di Alkitab. Di Alkitab, Bu, ada. Alkitab di YouTube kah atau ada mana-mana channel gitu? BTI Download coba aja. download di Play Store, ada namanya Alkitab. Di Play Store, iStore ada namanya Alkitab. Kamu download di situ, cari Alkitab keluaran LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, gratis. Kamu cari di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nanti searching aja, katanya begini, dikuburkan, akan keluar di situ. Maaf ya, soalnya aku dari Malaysia, cuma ya mau ikut aja gitu, mau tahu ya. Ya, makasih. Ya, kalau enggak, Bu Sofia. Dek, Ibu sebentar, ini ya, Dek. Bu, Ya. Ibu bisa di Google, pilih Alkitab Sabda. Ya, Alkitab Sabda itu ada semua, Bu. Kalau enggak, Ibu bisa masuk ke Zoom. Kita punya Zoom 24 jam. Di situ nanti kami ada pembelajaran, semua materinya tentang pembelajaran Alkitab di situ. Saya sudah kasih linknya. Nanti Ibu bisa tanya-tanya juga di situ. Gitu ya, Bu. Itu banyak orang Malaysia juga di situ, di Zoom itu. Bu, jadi begini Bu, saya tambahin. Juga di situ. Double ya? Orang Malaysia juga. Jadi saya tambahin, jadi sedikit. Jadi kalau Yesus itu dikubur, Yesus bangkit, itu mempunyai fakta. Yesus disalib, Yesus dikubur dan dia bangkit, itu mempunyai fakta sejarah. Artinya, ada catatan di luar keimanan kekristenan yang mencatat demikian. Itu fakta sejarah. Jadi ketika dibawa ke pengadilan 2 kitab ini untuk dibuktikan siapa yang benar, disalib atau tidak disalib, kita akan buktikan apa data, apa fakta kitab lain mengatakan tidak disalib. Punya bukti dia enggak? Punya data fakta sejarah enggak? Tetapi kalau kekristenan itu Yesus disalib mempunyai 6 fakta, 6 tulisan dari 6 sejarah Romawi di abad pertama. Jadi kalau kekristenan itu mempunyai histori, kitab yang lain yang mengatakan tidak disalib itu unhistory, tidak punya sefakta sejarah. Mana yang benar menurut Ibu? Bang, maaf Bang. Soal suaranya double. Oke. Berarti yang double dari KBTI ini ya? Dari Bang Bil, oke suaranya. KBTI coba bersuara. Cek 1 2, cek. Ya, dari KBTI yang double. Iya. Nanti silakan aku cek turun di. dulu ya. Ya. Oke. Ya, itu ada link Zoom-nya ya, Kak BetI. Nanti kalau follow saya follow back ya. Itu link Zoom-nya udah ada, Kakak bisa masuk di situ. Oke, kita lanjut sedikit lagi ya, teman-teman. Malah ada kami kanan di bawah ini, kami kanan nih. Oke, silakan. Kan nongol orangnya. Oh, nggak ada ya. Oke. Yang di typing mau nitip pertanyaan silakan naik saja ya. Nggak terima titipan sini. Waduh. Full, kurir, full. Langsung naik aja, brother.
jaringanmu tuh dibenerin Mukit. Kamu minta naik tapi jaringanmu tuh lo nggak bener. Pusing orang dengarnya. Oke. Aryan, silakan. Thank you Bang John Tobing. Salam toleransi Bang dari Islam. Ya, salam toleransi. Thank you Kak Blora. Bang. Kenapa? Udah itu aja. Oke, thank you bro. Kita ganti dulu ya. Oke, sabar ya teman-teman. Saya agak-agak gimana masukan yang foto-fotonya nggak jelas ini. Halo. Halo Bang Rafajo. Iya, Silakan. maaf Bang. Tadi kan kita kan ngikutin ya acaranya dari awal ya. Saya mau Siapa nanya. yang undang nih? Saya mau nanya sama Ibu Sofia boleh? Boleh. Bu Sofia tadi kan bahas tentang Tuhan kita seperti Ultraman. Itu maksudnya gimana ya? Bisa dijelaskan dulu nggak? Saya yang bilang itu. Saya itu Ya, bilang begini. Saya bilang begini, teman-teman muslim itu kalau menjelaskan Tuhan itu seperti anak kecil berusaha meyakinkan kepada orang, anak kecil 5 tahun berusaha meyakinkan dirinya adalah Ultraman. Ngomongnya tinggi sekali. Pembuktiannya cuma satu, dia ada atau tidak, pernah menyatakan diri atau tidak. Pernah nggak menyatakan diri? Tuhan yang sampean itu loh. Pernah nggak? Bahwa dia ada. Iya. Sama seperti anak kecil bilang, aku Ultraman. Kamu percaya nggak kalau anak kecil ngomong dia Ultraman? Ya nggak percaya. Nah jadi kalau kalian, dia maha, tidak ini, tidak begitu. Dia tidak akan bisa begini, tidak akan begitu gitu. Jadi kebanyakan ngomongnya itu tinggi. Jadi sampai memang apa sih gitu? Ada atau enggak itu aja gitu loh. Ya. Nah karena memang tadi sudah saya katakan, karena ini kan asumsi ya. Karena memang sebelum Muhammad ada, Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah ada nampak-nampaknya. Ya, ini ranah diskusi. Jadi kamu yang dungu-dungu di bawah kalau dengar dan kamu nggak tahan, kejang-kejang kamu keluar aja. Karena kita dalam rangka diskusi kita bisa mempertanyakan banyak hal. Nampak-nampaknya sebelum ada Muhammad atau Al-Quran, ya Allah nggak pernah ada. Kenapa? Apakah Allah Subhanahu wa taala itu sudah pernah dikenal oleh orang-orang Yahudi, oleh yang katanya Musa, Isa, dan juga orang-orang sebelum Muhammad? Pernah nggak mereka kenal Allah Subhanahu wa taala? Nggak pernah. Gitu loh. Nah jadi berusaha kalian menjelaskan itu, seperti apa sih? Bisa nggak dia menyatakan diri seperti Allah Israel? Kalau memang Allahnya sama. Kira-kira begitu, brother. Oke. Kalau saya apa tanggapan? Kalau saya minta tolong, kita saling toleransi aja Bang. Kalau untuk menyindir, kita kan mayoritas di Indonesia ini kan kebanyakan Islam ya. Jadi sesuai dengan prosedur kalian aja gimana untuk mengajak orang untuk ikut agamanya masing-masing. Kok prosedur sih? Bukan gitu. prosedur. Kamu nggak paham juga apa yang saya sampaikan. Saya Terus kamu bawa mayoritas kenapa emangnya? Bukan bawa mayoritas, emang faktanya mayoritas Indonesia kan kebanyakan Islam. Kita kan Iya, takut. terus takut apa? Jangan saling sindir menyindir aja. Kita toleransi. Gini brother, gini. Kamu tuh tidak tahu medan yang sedang kami hadapi. Kamu pikir kami ini muncul ujuk-ujuk? Saya tanya sama kamu pertama kali diskusi lintas iman gini, kamu baru pertama kali nonton ya? Saya nonton dari awal, cuman Bukan. Nonton yang seperti ini di room-room Kristen ini kamu baru pertama kali. Saya sering. Room siapa yang kamu tonton? Room siapa yang kamu tonton? Terus maksud lu tuh ngejelekin Muslim tuh apa? Guna lu tuh apa? Bukan ngejelekin Muslim. Kamu ngerti nggak dari tadi kita omongin Emang udah apa? jelek. Ada orang. Lu tuh harus ngerti. Lu tuh punya Tuhan lu, ya udah. Gini, Rafajo. Saya tantang kamu ya. Saya bisa buktikan dari dalam Quran bahwa para nabi itu tidak pernah menyembah Allah. Sama Tuhan lu aja. Para nabi tidak pernah menyembah Allah. Gini aja. Gak usah diinin Bu.
Enggak, kamu tuh jangan sok preman, jangan sok jagoan, jangan mau jadi teroris, kamu ngomongin tentang mau jadi mayoritas teroris. kami hebat, kami ini, gak usah begitu, Kamu brother. buktikan, Kamu diajak diskusi aja, kamu dengan gak ada isinya. data. Kamu buktikan aja dengan data. Jangan jadi Saya bisa itu. buktikan dari Quranmu, para nabi tidak pernah menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Nama Tuhan mereka itu Yotevave, itu ada di dalam Quranmu. Nggak pernah para nabi itu kenal dengan Tuhan yang bernama Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada Ya, data para juga nabi yang itu kamu menyembah bawa. Tuhan yang namanya Yotevave. Gini. Iya, saya paham. Itu kan di pikiran kalian, ya kan. Beda dengan pikiran orang. Bukan, saya bisa buktikan kok dari Quranmu. Ada. Ini ya, makanya saya bilang tipe teman-teman. Jadi sebenarnya yang kita tuntut itu bukan bicaranya yang besar, tapi pembuktian yang ada. Bukan bicaranya yang besar. Sampai dikatakan seperti anak kecil berbicara tentang Spider-Man. Bicaranya besar, hayalannya tinggi, tapi tidak terbukti. Nggak ada. Itu maksudnya. Banyak yang nggak ngerti. Fanatiknya di luar, isinya nggak ada. Ya. Jadi orang berusaha menjelaskan itu asumsi saya berdasarkan memang kalau kita merujuk kepada sejarah. Ya siapa? Ada nggak data di luar daripada Quran sebelum Quran yang menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala? Kalian udah panas di luar dengan pertanyaan gitu loh. Kalian tuh udah panas. Pertanyaannya belum selesai ketika saya ngomong gitu, belum kalian Bu Sopi nanya, Bang Malikil nanya, dan yang lain nanya. Aduh, kalian bisa kencing berdiri itu. Aduh, repot ini ya teman-teman. Sangkal itu dengan data, ya. Sangkal itu Ya, kita pakai dengan data aja, pakai argumen. Pakai argumen. Saya punya argumen yang kuat bahwa para nabi tidak pernah menyembah Allah, dan itu saya bisa buktikan dari Quranmu. Bahkan Firaun Argumen, aja pakai argumen, bro. Silakan, saya pakai data, Anda pakai data, saya pakai argumen, Anda pakai argumen. Oke, baik. Saya pakai data, pakai Al-Quran aja, buktiin aja. Oke, sebentar. Bang Bil, slow. Bang Perkesit. Saya bukan beda pendapat. Saya gini, teman saya juga beda agama. Ya. Tapi kenapa kok itu gini gitu? Ini Saya kenapa? udah lama loh. Pasti Tapi gini baik gitu. ya. Bener. Kenapa? Pasti gini. Ini kalau Gejalanya misalkan gejala ini gejala Bang, awalnya Bang. apa ya? Bentar. Gejala awalnya apa, Bang? kurang minum. Quran surat berapa yang ada itunya? Yang tadi. Coba. Apa sih? Ngomong apa, Bang? Yang ini loh. Azara Allah yang katanya itu loh. Bukan, kamu ngomong apa? Saya tanya. Apa sih? Saya tanya. Thank you, Bang Kil. Kamu pernah baca surah 6 ayat 85 nggak? Coba bacaan. Loh, kamu harusnya hafal lah. Katanya hafal. Coba, Bang. Apakah orang Islam Parkesit, itu Katanya baca. kamu umat hafalan, saya umat terjemahan. Saya kan umat terjemahan. Katanya kamu Bang, umat hafalan. Bang tersadarkan, bacakan aja dalam bahasa Arab biar nanti dia yang terjemahkan. Coba Bang tersadarkan, bacakan dalam bahasa Arabnya. Dia yang terjemahkan. apakah Oke. orang agama Islam Sabar. Mau dibaca, kamu yang terjemahkan ya. Baca. Quran Quran. 6 ayat maksudnya 85. gimana? 6 ayat 18 ya. Saya kasih tahu kamu bahwa para nabi nggak pernah menyembah Allah. Baca bahasa Arab biar nanti dia yang terjemahkan. Maksudnya dibaca? Iya, nanti Bang tersadarkan ya, baca, kamu terjemahkan sendiri. Kalau kamu nggak coba tahu ditelan nasib dulu. kamu. Nggak usah dibaca, ditelan aja, ditelan. Oke. Surat ayat mana yang menjelaskan itu? Iya, kau baca dulu. Kau baca. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Kau baca. Bang tersadar bacakan, nanti dia terjemahkan sendiri, Bang. Nanti saya baca makin bertambah lagi sakit dia ini. Coba Bang berusaha Bro baca. Parkesit bisa bahasa Arab nggak? Saya nggak bisa bahasa Arab. Kenapa? Masya Allah. Bisa baca Arab? Nggak. Ya, aduh. Pernah lihat tulisan Tapi Arab? saya Ini tulisan percaya Arab. Allah itu ada. Hah? Aduh. Saya nggak bisa Apa? bahasa Arab. Saya jujur.
Pernah lihat tulisan Arab? Tulisan Arab tuh yang kayak gitu loh, yang kayak gitu. Pernah lihat? Kamu pernah baca Quran nggak sih? Pernah Pak Rekesit? baca juga. Kamu pernah baca Quran? Apa? Kamu pernah baca Quran nggak? Belum, saya belum pernah baca Quran. Tapi saya Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Sorry bang, nggak gini. Saya nggak mau kamu dibully ya. Jadi mbok yang ganti yang pernah ya. Habis kamu nanti. Serius, bukan hanya dari kami nanti bilang kamu temanmu sendiri. Ya, nanti kamu kok berani sih? Aduh, repot ini. Masa berperang tidak bawa senjata? Iya, jadi nggak pernah baca Arab, nggak pernah. Bisa baca Arab, nggak pernah. Mau apa? Terus apa yang kamu andalkan itu apa sih? Aduh, repot ini. Fakar JB. Halo. Gimana bro? Aduh, kan tadi siapa nih Bu Sofiani kan bilang gimana ya? Apa? Dibilang gimana cara membuktikan kalau Allah itu ada gitu ditanyakan? Di dalam Al-Quran, di mana itu? Lah aku Enggak, kan tadi enggak, tadi ada ditanya sama dia. Ditanya gini, kau tahu Allah dari mana gitu? Kok kayak mana tuh? Apa tuh? Oke. Jadi begini aja. Allah itu nama atau bukan nama? Dan sebutkan kalau nama disebutkan ayat mana dia menyatakan bahwa namanya itu adalah Allah. Allah itu zat. Iya. Dia nggak berbentuk. Nama atau bukan? Ya nama. Kan Di nama ayat- Allah itu berapa? Di mana? 99. Coba kau sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah nama Tuhan kamu. Ayatnya di mana tertulis? Ambil kitabnya lu. Tunggu Bang, sabar. Si lama nggak kira-kira? Dia akan buka di surat Toha itu. Toha berapa itu Bang tersadarkan? Oh iya. Kenapa? Aku kasih tahu. Teman-teman, Bang Lex nanya, kentut zat nggak? Iya nggak tahu. Aduh, gini-gini amat cari duit katanya. Waduh, ya paling tidak kami nggak atas nama agama menjual rumah syariah tapi bodong. Ya, dalam rangka umroh, perjalanan umroh tapi bodong. Uang orang dibawa, investasi kebun kurma bodong. Kamu mikir pakai Brian. Masuk surga juga bodong. Masuk neraka satu kepastian. Emang kalau tampil di sini terus kita minta terus ikan pausnya tinggal menari, bisa kalian tuduh begitu? Di sini aja kita nggak dapat apa-apa tapi kita tetap bertahan. Sebagaimana kalian merasakan bisa mendapat pahala, begitu juga panggilan jiwa kami untuk mengabarkan Injil kebenaran. Untuk meluruskan semua tuduhan yang telah kalian lemparkan kepada kekristenan. Itulah alasan kami hadir di sini, bukan cari koin. Udah berjam-jam. Bang tersadarkan selama murtad ada dana nggak dari gereja khusus gitu untuk yang murtad? Astagfirullahaladzim. Yang ada dituduh pura-pura Kristen. Tapi kalau nggak salah dana mualaf ada ya? Beasiswa juga ada. Masya Allah. Dapat Perumahan mualaf juga bagus bro. Bagus. Oke. Dapat istri juga kan Bang tersadarkan? Ini kami bro, ini kami. Itu lengkap kalau masuk. Teman saya, ya memang dia dari dulu memang tidak serius. Dia mualaf kan? Dia mualaf. Kita tidak kaget. Dia punya sertifikat itu 2 Jadi setiap bulan habis sholat hari raya gitu,
ya. Wah, dia punya 2 sertifikat. Jadi dapat nanti pas bulan Ramadan atau bulan apa gitu bang. Jadi ada dana khusus yang akan diserahkan ke mualaf-mualaf. Wah, dia mualaf 2 kali itu. Jadi 2 sertifikat, satu di masjid besar titik-titik, satu di masjid besar titik-titik. Wah, 2 kali dia dapat itu loh. Mantap teman saya itu. Pintar dia tahu di mana di tempat cari duit. Itu benar itu. Masa mereka teriak-teriak Indomie, bayangkan ya betapa susahnya karena biar bisa makan walaupun cuma super mie terpaksa terima. Berarti susah kalau ikut Tuhan kalian. Masa Tuhan kalian ditukar dengan super mie? Aduh. Harusnya ngaku juga aku ini mantan pendeta loh. Biar dapat duit di mana? Cepat. Nggak dapat kayaknya dia. Siapa namanya tadi itu? Ini teriak-teriak Indomie. Waduh. Masa Tuhan kamu itu ditukar dengan Indomie? Coba dirubah lah. Masa 1 kilo, 2 kilo. Mahal sedikit lah. Masa sekelas super mie ditukar? Makanya saya bilang sama teman saya tuh, wih dia tuh dapat 2 kali loh dana mualaf. Dana mualaf, saya bilang emang ada dana mualaf? Waduh. Ternyata ada ya, bang tersadarkan ya. Iya, jadi pas biasanya bulan-bulan Ramadan kan ada dana wakaf, ada dana infak, ada dana mualaf. Saya lihat itu, oh pantas. Iya. Oke, Ricky Rumambi, silakan. Saya cuma mau menanggapi saja yang soal yang Ibu Sofi tadi, yang dari Bapak siapa itu yang matahari terbenam di apakah itu kak, sama lubang-lubang kak, sama laut belah itu yang dari Musa, yang Musa membelah lautan 2 itu ceritanya tidak betul kah kalau menurut Ibu Sofi tadi bilang? Tunggu dulu, Ricky Rumambi, ini Kristen Muslim? Ya, saya Kristen. Akun asli ini nama asli? Iya, asli. Rumambi mana bro? Ini Jeki Sembiring Manado kah? Bukan, Bililin yang nanya. Saya akun asli ini. Saya orang Manado, saya asli Minawerot. Billy Manado mana? Sudah, jangan di sini. Jangan lundusu pak kita, habis kita. Follow Jo. Sama tuh dengan kita. Kalau nggak nanya terlalu bagaimana? Kalau kita dong nafsu. Ini Billy Lombok kah? Jangan bilang tapi paham. Nanti di DM Jo. Jangan kau bunuh saya bro. Nanti kita makan paniki dan makan paniki kita nanti. Kita follow back. Oke. Follow back. Itu saja yang saya mau menanggapi masalah itu. Yang dibagi 2 dia maksud itu bukan yang Musa membelah laut. Aduh, ini orang Kristen nih kadang-kadang emang pengetahuannya tentang Quran gak ada. Maklum kan Bu Sofi, saya itu kan gak bisa bahasa Arab karena saya itu orang Manado. Iyalah, kau kan Kristen dari sejak tulang sulbi kau. Makanya saya hanya dari tadi simak itu, makanya saya tertarik dengan itu, makanya saya coba untuk masuk. Bukan, itu bukan Musa membelah laut. Di Quran itu dikatakan ada air tawar, tawar, segar, dan air yang asin gak bersatu. Dan dibatasi dengan satu pembatas, itu ada daratannya, ada barsakun, namanya barsah itu ada daratannya di situ. Dan mereka mengklaim, oh ini kan sekarang ditemukan nih 2 laut yang terpisah di Gibraltar. Nah ini berarti Quran terbukti benar gitu loh. Sabar bro. Bukan Musa membelah laut. Sabar, nanti torang bahas. Abis ini kita live sampai pagi. Nanti torang bahas itu. Tenang. Oke. Siap, ditunggu. Oke, thank you ya Bang Ricky Rumambi. Oke, kita ke teman-teman lintas iman dulu. Sedikit lagi ya teman-teman. Ini kondisinya sudah mulai slow down maksud saya. Nanti masuk lagi yang ini, tensi naik lagi nih. Astagfirullahaladzim, kok kuyang yang naik ini? Astagfirullahaladzim. Iya, kok kuyang yang naik? Kuyang kan hantu.
Kok turun dia? Dikit lagi ya teman-teman, sebentar ya. Selamat Thank malam, you. Bang. Ya, selamat malam Mas Kun, silakan. Iya, saya mau menanyakan tentang ini aja, Bang. Saya mau menanyakan kepada kalian semua tentang kriteria salib itu apa saja sih yang diatur itu. Maksudnya kriteria salib apa, Bang? Kami nggak ngerti itu. Kayak semacam, kan kita kan salib kan, apakah kita diaturnya itu harus tangannya ke atas atau ke bawah, apa namanya, kakinya harus ke bawah, terus ada apa lagi gitu kriterianya orang salib itu. Kayaknya kamu harus belajar sejarah deh. Iya, makanya saya nanya kepada kalian, kan saya belum tahu, saya tuh lintas iman, maksudnya saya tuh sangat erat gitu toleransi. Jadi saya pengen tahu gitu, Bang. Orang disalib maksudnya. Iya, jadi dia pikir penyalipan itu orang Kristen yang ngatur-ngatur penyalipan. Itu kan bentuk hukum pidana tentara Roma. Bukan kita Misalnya yang begini, ngatur. Bang Mas Kun, pertanyaannya salah. Kalau kriteria, lo kayaknya bisa request gitu loh. Itu nggak bisa di request. Kecuali pertanyaan abang, penyaliban itu dulu tuh bentuknya apa saja atau apa aja dilakukan di dalam penghukuman salib itu apa sih gitu. Nah iya, sok apa aja itu, Bang. sorry Bang, sorry. Oke, yang jelas ya, di dalam Alkitab Yesus itu berbeda penyalibannya. Kenapa? Yang pertama, dia diawali dengan penyambukan. Jadi Yesus itu sudah dicambuk ya, 40 kurang 1 atau 39 cambukan itu. Ya, dan kemudian dia dimahkotai duri. Ya, nah jadi dia bukan hanya sekedar disalibkan seperti penjahat di samping kiri kanannya. Nah, jadi nubuatan-nubuatan tentang Yesus itu harus digenapi. Dan kemudian Alkitab mencatat juga tangan dan pakunya tersalibkan atau dipaku. Ya, dipaku. Jadi ini kita bukan hanya sekedar belajar dari Alkitab, tetapi sejarah juga mencatat seperti itu. Ya, jadi salib itu simbol kutuk. Ya, kutuk, karena itu memang khusus untuk orang berdosa dengan pelanggaran yang cukup dahsyat lah pelanggarannya atau perbuatan jahatnya. Nah, sementara Yesus di sana bukan karena kesalahannya, bukan karena kejahatannya, tapi karena dosa kita. Ya, nah sehingga tangan dan kakinya disalibkan, yang sebelumnya juga kepalanya dipasangkan mahkota duri, dan kemudian juga dia dikasih minum dari anggur asam. Itu semua nubuatan semua itu. Bahkan kemudian dia juga Alkitab mencatat dia untuk dipastikan bahwa dia sudah mati atau tidak, biasanya itu tulang-tulang itu khususnya lutut itu dipatahkan. Kenapa? Biasanya orang kalau misalnya kakinya itu masih bisa bergerak dan otot kakinya itu masih bisa memompa darah ke jantung, sehingga matinya jadi lebih lama. Sesuai dengan nubuatan, Yesus itu tulang-tulangnya tidak akan ada dipatahkan, sehingga orang di samping kiri kanan Yesus itu tulangnya dipatahkan semua supaya matinya lebih cepat. Nah, tetapi Yesus sesuai dengan nubuatan, lambungnya yang ditusuk dan tulangnya sudah dipatahkan untuk memastikan dia sudah mati atau belum. Seperti itu. Jadi Yesus disalibkan, yes, tapi memang berbeda dengan yang samping kiri dan kanan. Samping kiri dan kanan mati karena dosanya, tapi Yesus mati bukan karena kesalahan dan pelanggarannya, tetapi itu untuk kita. Dan ternyata itu adalah nubuatan ribuan tahun sebelum Yesus datang. Dan itu tujuan Yesus. Dia tidak pernah lari, dia tidak pernah kabur, dan tidak pernah diserupakan dengan siapapun. Itulah purpose-nya, itulah tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Ya, kalau yang berdosa pantas mati disalib. Tapi yang tidak berdosa mau mati untuk kita semua, maka simbol salib ketika Yesus di sana berubah menjadi kasih, pengorbanan, belas kasihan, ketaatan. Seperti itu. Oke, man. Oh, berarti itu pas waktu itu Yesus nggak dipatahkan tulangnya dan juga nggak dicabut sandi-sandinya ya, Bang ya? Gara-gara Yesus itu beda ya dari yang lain gitu. Ya, sendi-sendinya memang nggak dicabut. Yang di samping kanannya juga, kiri kanan nggak ada yang dicabut sendinya. Tulangnya biasa dipatahkan, begitu.
supaya tidak bisa lagi ototnya memompa darah ke jantung. Kalau masih terus bisa dipompa pasti mati, pasti. Cuman supaya cepat, ya kan? Begitu. Karena waktu Yesus itu mati, itu bukan peristiwa yang main-main, ya. Alam itu juga sempat gempa bumi, terjadi gempa bumi ketika Yesus mati, ya. Dan awan menjadi gelap. Nanti dibaca di dalam Alkitab seperti itu. Nah, terus juga ini kan kita ngobrol santai aja ya Bang ya. Maksudnya saya salam toleransi gitu. Kebetulan juga saya juga lagi magang di Jakarta Rub di Lintas Iman gitu. Nah, terus saya mau menanyakan lagi tentang ini. Nah, itu ada konflik apa sih bisanya Kristen itu terbagi-bagi, ada Kristen Protestan dan ada juga Kristen Katolik. Itu gara-gara Kristen Prokes. Prosedur kesehatan maksudnya. Protestan. Iya Protestan. Ya, sudahlah bro. Kalau kita mau bicara itu nanti juga kamu akan bertanyakan kenapa ada kalian juga ada apa sih sama Sunni? Enggak. Maksudnya bukan saya Sunni. Iya, maksudnya keras. Kita kan lintas iman kan. Kan kita kan harus tahu Islam juga kan. Sejarah gini Bang. Gimana? Ya, jadi perbedaan kita tuh maksudnya bukan perbedaan yang signifikan. Karena memang dulu ya itulah persoalan gereja di masa lalu, ada kepentingan di situ. Ya, gerejanya tidak salah, oknum di situ memiliki kepentingan, memiliki urusan baik pribadi maupun politik. Ya. Nah, sehingga itu problemnya sangat complicated sih sebenarnya Bang. Sejarah gereja tuh 2 SKS kalau kita di kuliah, jadi nggak mungkin saya kasih tahu secara keseluruhan. Jadi, saya mulai dari mana nih Bang Bil, bingung juga nih, karena memang agak panjang itu. Agak panjang ya, itu. Nggak apa-apa. Supaya jadi gini, maksudnya kita itu supaya orang-orang itu jangan salah nangkep. Jadi orang-orang yang taping itu supaya dia itu saya sudah pernah sering menjelaskan itu. Jadi memang itu mulainya sejarahnya panjang karena tokohnya itu adalah Martin Luther namanya. Ya, saya harus jelaskan siapa Martin Luther itu dulu, karena kalau enggak memang agak sulit memahami dia. Jadi Martin Luther itu kemudian dia belajar Alkitab, dia melihat apa yang di dalam Alkitab ini tidak sesuai dengan praktek gereja hari itu. Nah, ada yang diperdagangkan ya, ini surat penghapusan dosa dan Alkitab tidak boleh dibaca oleh semua orang, hanya orang-orang tertentu yang boleh pegang Alkitab, dan seterusnya. Ada 99 ya Bang Bil ya, 99 dalil yang dia tempel di gereja bahwa ini semua tidak ada dalam Alkitab nih, yang disampaikan ini bentuk protesnya semua begitu. Tapi arti Protestan bukan protes itu maksudnya, tetapi Protestan itu artinya protestamen. Dia pro kepada apa? Kalau ada pro ada kontra kan. Nah, jadi Protestan itu bukan berarti bentuk protes, bukan. Protestan itu protestamen. Dia pro kepada apa yang memang menjadi perjanjian di dalam Alkitab. Ya, seperti itu. Jadi kalau dari dalam tradisi dulu kan gereja Katolik ini memang kita akui memang adalah sebagai gereja arus utama ya. Munculnya gereja kan kita mengakarnya juga kepada mereka dan para rasul. Nah, jadi memang ada hal yang terus dibenahi sampai dengan hari ini. Ya, bahkan kalau teman-teman tahu nggak ada gereja Katolik karismatik. Tahu nggak itu? Ada. Belum tahu saya. Karismatik. Baik pun bentuknya sekarang dalam bentuk komunitas maupun dalam bentuk gereja seperti itu. Jadi banyak membenahi diri. Jadi kita perbedaannya hanya sejarah itu aja dulu yang membuat kita itu bahwa ada penekanan tertentu yang dianggap oleh Martin Luther sebagai tokoh reformasi yang sebenarnya itu tidak alkitabiah begitu. Nah, dari itu hal-hal yang di dataran lah. Tapi hal yang fundamental bahwa contohnya keselamatan hanya dalam Yesus, Allah Tritunggal, ya, dan kemudian Alkitab adalah firman Allah, hal itu sama semua. Tidak ada yang masalah dari hal itu. Memang oknum dan kepentingan waktu itu yang membuat kita berbeda seperti itu. Tetapi semua membenahi diri dan tidak ada yang pernah saling bunuh gara-gara itu. Jadi saya tambahin dulu bro. Jadi begini ya. Gimana? Dari Alkitab sampai sejarah kekristenan itu baik atau buruknya, kekristenan itu tidak pernah menutup. Seperti Soekarno bilang harus belajar dari apa? Sejarah. Kalau kita tidak belajar daripada sejarah,
kita tidak akan paham bagaimana dari keterpurukan itu untuk kita bisa bangkit. Bagaimana Anda bisa tahu kalau Anda tidak memahami sejarah agar menjadi lebih baik? Itu dia. Makanya kami tidak pernah menutup ya, baik buruknya para nabi, sejarah gereja, kami buka semua. Itulah kami. Nah, itu. Makanya kita itu perlu tahu. Makanya ini orang-orang pada typing pada panas-panas ini gara-gara dia itu nggak tahu selak beluknya Kristen itu kayak gimana, selak beluknya Buddha itu kayak gimana. Makanya kalau kalian typing itu, kita itu saya sendiri ini Islam, tapi saya itu mengenal yang namanya toleransi. Saya itu mengenal Kristen itu kayak gini, Buddha itu kayak gini. Makanya sebelum kamu typing yang kontra atau yang panas-panas, pelajari dulu lah agama lain itu. Makanya itu saya cuma itu doang sih Mas, maksudnya supaya di typingan ini supaya orang-orang yang awam ini nggak tahu agama Kristen, nggak tahu agama Buddha itu jangan asal tadi ceplok aja, jangan asal typing aja gitu Bang. Nah terus juga saya gini Bang, saya mau menanyakan lagi Bang tentang ini ya. Kenapa pas penebusan dosa itu harus membayarkan uang Bang? Kapan? Bagian yang mana itu, Bro Jack? Iya, kan biasanya kan ada prokes ya kan, dan aja juga apa tuh namanya tuh ya, saya tuh lupa. Pas waktu penebusan dosa tuh. Kan di gereja Katolik di gereja Katolik. Ya. Itu istilahnya apa ya, saya lupa. Nah itu kan dulu yang saya katakan yang salah satu yang ditolak begitu. No comment. Ya cuman apa ya namanya, karena kita berdasarkan pada Alkitab saja ya. Nah jadi kalau Alkitab tidak mencatat, ya gereja Protestan itu pro kepada testamen, tidak pro kepada penekanan tertentu begitu. Itu aja sih Bang, karena di sini nggak ada teman-teman Katolik yang menjelaskan, jadi kita juga terbatas untuk hal itu. Oh berarti abang dari Kristen mana Bang? Saya Kristen Protestan. Oh Protestan. Oh berarti di Protestan juga ada nggak semacam menebus dosa itu? Penebusan dosa itu sudah selesai Bro. Oh udah selesai, berarti nggak ada ya kayak semacam, kalau Protestan kan cuma maksudnya membantah kan, kayak semacam ada penebusan dosa kayak gitu. Jadi di Katolik pun setahu saya tidak ada penebusan dosa, tetapi pengakuan dosa. Karena dosa pengakuan dosa ya, pengakuan dosa. Ya, karena gereja Katolik juga percaya penebusan itu satu kali untuk selamanya dikerjakan oleh Kristus. Nah, jadi hanya ada pengakuan dosa seperti itu. Nah, semisal contoh nih, ada orang nih ya, dia tuh ngaku nih dosa-dosanya. Nah, setelah dia mengaku dosa-dosanya, apakah dia nanti kehapuskah dosanya atau gimana Bang? Terakhir ya, gini. Jadi bukan masalah dihapus dosa-dosanya. Kuasa dosa itu sudah tidak berlaku bagi anak-anak Tuhan. Jadi yang bahaya dari dosa itu apa sih? Yang bahaya dari dosa itu adalah kuasanya. Bahwa kuasa dosa itu adalah kematian. Nah, sementara Yesus sudah mati untuk kita sebagai orang berdosa. Ya. Jadi waktu kita memohon ampun kepada Allah itu dalam rangka mengaku. Ya, mengaku, bukan berarti waktu berdosa dari sorga menjadi neraka, waktu bertobat kembali lagi menjadi sorga, tidak. Ya, jadi pertobatan itu adalah bentuk atau pengakuan itu bentuk kesadaran kita bahwa kita ini milik Kristus, harus kembali kepada rule yang Tuhan kehendaki kepada kita, seperti itu. Oke. Ya paling itu saja sih yang saya tanyakan gitu kan. Jadi kan kita kan tahu sendiri kan, maksudnya kalau Kristen itu ada kayak gini. Makanya saya juga pengen mengenal lebih itu lagi. Maksudnya tuh kita tuh pengen jangan sampai ada komporan-komporan dari orang lain. Ini terus langsung diterima gitu. Seharusnya kita tuh langsung menanyakan kepada orangnya gitu. Makanya saya tuh pengen menanyakan kayak gitu kan. Jadi netizen ini maksudnya kamu yang nilai ya, mana yang benar, mana yang salah. Intinya kita di sini itu di Indonesia itu toleransi ya Bang ya. Salam kenal pokoknya Bang. Bang Billy, Bang Jaki,
Ibu Sofia pokoknya. Ya, thank you bro. Oke, salam, thank you bro. Oke. Terima kasih Bang Mas Bro. Selamat malam. Ya. Selamat malam. Oke. Saya izin follow semua ya. Oke, aduh sorry, udah saya turunkan Bun. Ya, silakan di follow Bang. Oke, beberapa lagi ya teman-teman ya. Tapi kalau Bang Bil sudah oleng ke Bu Sofia. Halo Bang, selamat malam Bang. Ya, Sanjo, silakan Sanjo. Kenapa aku tapping tadi Bang? Soalnya posisinya, kenapa aku marah kalian bahas masalah agama di sini? Itu di bawah tuh posisinya tuh gak dewasa, ada yang dewasa. Jadi posisi itu kalian mengajarkan, jadi ajarkan anak-anak kecil untuk debat. Sebenarnya Maksudnya tuh boleh Bang, gini ya. Kamu mute ya? Kamu di mute siapa? Kenapa? Di mute siapa tadi? Bukan, posisinya gini. Kenapa aku tadi nge-tapping gak boleh nge-live segala macam masalah bahas tentang agama? Karena itu sensitif Bang. Banyak adik-adik kita di Indonesia sini kan berbeda-beda agama. Itulah mulai kita mengajarkan mereka yang tidak baik, membenci, tahu nggak Bang? Siapa yang ngajarin membenci bro? Itu ya, ini masalah kita ngedebat masalah agama kayak gini Bang. Itu mengajarkan secara tidak baik. Gini Bang. Siapa yang mau jawab Bang Bil? Gini, banyak yang salah paham tentang apa tujuan kita. Gini Bang, kita ini mulai karena ada banyak orang yang menyalahpahami iman Kristen. Ya, dan itu diberitakan secara media sosial. Tahu ya, saya juga sendiri dari agama Kristen sendiri ya Bang. Cuman kenapa aku marah? Karena di agama kita kan gak pernah mengajarkan untuk membenci atau loh, kita bukan membenci ini, bukan membenci. Jadi kenapa aku marah? Gak boleh nge-live masalah, ngedebat masalah agama. Karena di sini kan orang-orang juga banyak yang gak tahu masalah agama dan banyak juga yang masih belum cukup umur. Nah, takutnya gara-gara masalah kita mengajarkan tadi debat-debat kayak gitu ya, itu kan takutnya ya. Kita mengajarkan, kan belum terlalu dewasa mereka. Oke, saya bicara sedikit dulu bro. Iya. Anda yakin dengan kata-kata kamu? Iya, bukankah? Oke, sabar brother. Bukankah anak kecil juga sudah tahu perbandingan? Iya. Ketika dia mengatakan, sabar. Ketika dia mengatakan bahwa temannya itu kafir dan dia menjauh. Satu, ketika dia mengatakan tidak disunat. Dua, dia menjauh. Yang ketiga, nah sekarang di sini kami hanya meluruskan, ya. Kalau diambil positifnya, bro, Anda akan mengerti, ya. Supaya kita mengerti, jangan ada perbedaan. Makanya kami di sini selalu naik di sini. Kamu tahu nggak ini Bang? Kasihilah musuhmu dengan dirimu sendiri. Kamu bicara tentang ajaran. Saya bawa ke situ, kau loncat-loncat kayak kodok. Fokus. Enggak. Kan kita setiap agama mengajarkan kayak gitu. Jadi misalnya orang menghina kita dengan segenap hati untuk memaafkan, Bang. Jadi kalau kita mulai debat lagi, itu bakal berpanjang, Bang. Oke. Sekarang kamu Kristen atau Aku Muslim? Kristen, Bang. Aku Kristen. Kenapa aku melarang? Karena aku nggak mau terima aja. Aku lihat agama dipermainkan, sedangkan kita di Indonesia ini banyak, Bang. Oke. Agama kita harus menghargai. Oke, sekarang Anda kunci tangan dan berdoa. Itu aja kerjamu. Kenapa, Bang? Kunci tangan dan berdoa. Kalau kami salah, semoga doamu juga menuntun kami. Oke? Jika kamu salah, semoga doamu juga menuntun kamu. Jadi gini, Bang. Oke. Aku maksudnya Supaya kita nggak perpanjang. Jadi Oke. Anda ketika Anda mengatakan ajaran kasih, saya mengatakan saudaraku. Iya. Jangan kamu menghakimi saudaramu di depan orang lain. Betul, Belajar amin. itu, bro. Amin. Oke, sekarang kalau Anda mau DM saya. Ya, oke. Nanti aku DM. Oke. Aku Terima kasih. Ini yang abis cerita Abang Billy ya? Iya, benar. Terima kasih saudaraku. Jadi posisinya gini ya. Aku tuh meluruskan, bukan berartinya gini, Bang. Kan setahu ini aku juga kenapa aku juga nggak terlalu paham masalah agama kan. Cuman aku tuh nggak terlalu suka kenapa tapping di bawah itu selalu menjatuhkan, Bang. Itu di situ lah. Kenapa kita membentuk live gara-gara membentuk live Kristen? Itulah kita kayak
berdebat masalah agama, akhirnya yang orang yang tadi di bawah terpancing. Gitu maksudku. Jadi kenapa? Jadi begini, brother. Kalau kami di sini, kami itu masuk ke perbandingan. Kalau brother masuk di perbandingan. Kalau brother masuk di komal-komal muslim ya, ada beberapa contoh Nandar, contoh si Raka, ya Rifa, si Kores. Mereka itu memang mengangkat ayat-ayat kami, kemudian mereka jadi bahan mereka. Kami di sini enggak. Kami berbicara tentang Alkitab kami. Ketika mereka bertanya dengan kerendahan hati ingin tahu, ya kami jawab. Tetapi ketika mereka mau tujuan mengolok-olok, kami bikin perbandingan. Kami tidak serta-merta mengangkat ayat-ayat Al-Quran untuk kami jatuhkan di sini. Enggak pernah. Atau keimanan mereka enggak. Nah kalau bicara toleransi, kami lebih toleransi daripada mereka yang sengaja membaca kitab kami kemudian jatuh-jatuhkan. Pernahkah dalam fiti-fiti kekristenan mengangkat ayat-ayat Al-Quran kemudian menjatuhkan? Tidak. Tapi mereka mulai dari Ibrani semua mereka angkat, mulai mereka jatuhkan. Bang Billy, coba Bang Billy kan di atas nih, aku di atas, misalnya contoh nih Bang Billy di bawah, ngerti kan? Terus aku ini gantiin aku posisi Bang Billy. Kita bahas masalah agama. Terus di bawah tuh ada tappingan Bang Billy lihat di bawah, ada tappingan ngehina segala macam, saling ngehina. Itu Bang Billy terima nggak? Apalagi itu salah satu Tuhan Bang Billy, contoh. Brother, kita jangan seperti mereka. Ketika agama kita dihujat, ketika Tuhan kita harus membalas. Biarin mereka. Tapi di sini kita... Makanya kenapa aku bilang Enggak usah dibalas, biarin aja. Makanya menurutku begini Bang Billy. Mendingan kita gak usah. Tadi kenapa aku bilang bubarin karena sensitif Bang. Posisinya kita di Indonesia ini kan banyak lah. Pokoknya kalau misalnya mau bahas tentang masalah agama, mendingan jangan di sosmed karena banyak yang orang-orang yang belum terlalu paham juga Bang. Gitu. Jadi takutnya salah paham. Jadi bocil-bocil yang tadi, ini dipikir benar. Jadi akhirnya mereka tuh nggak pernah. Soalnya sekarang kan beda Bang. Anak-anak sekarang beda kayak dulu. Jadi kenapa? Jadi dia tuh sekedar ya udah tahu aja. Dia tuh nggak mau. Kanjo. Iya Bang. Masukanmu saya terima. Tapi mungkin kamu apa? Mahasiswa atau? Aku mahasiswa, ya mahasiswa. Mahasiswa apa? Kenapa? Aku teknik mesin. Teman yang nggak kalau menurutku ya nggak terima aja Bang karena bahas di live gitu Bang. Nggak apa-apa kalau menurutku. Kalau misalnya dari saudara kita di sebelah, maksudnya agama sebelah, mereka bahas malah agama aku ya udah berdoa aja. Itu semua. Berarti kamu tidak melakukan firman Tuhan kalau begitu. Kamu tahu nggak ada perintah untuk mempertanggungjawabkan imanmu? Aku tahu nggak? Di mana itu? Tahu. Tapi posisinya kalau misalnya kita melakukan gitu, kita bukan dalam artinya kita rangkul orang itu, Bang. Kita cerita yang baik, bukan kita berdebat. Oh, kamu salah. Mau dirangkul bagaimana? Sekarang kamu tahu nggak yang namanya netizen? Penduduknya net nih. Paham. Ya? Jadi kamu merangkul mereka seperti apa? Kamu kenal juga enggak, ketemu juga enggak pernah. Jadi kita perlu, saya sangat mengerti dan teman-teman bidang-bidang kami ini apa. Makanya saya tadi katakan sama kamu bidangmu apa bro? Karena biarlah kita teknik mesin. Kamu ada juga mengajarkan kita kan, misalnya ada di sini kan banyak kayak misalnya ikut organisasi Bang. Tapi iya, aku saya paham juga ya cuma Bang. Saya ini juga saya juga membina PMK. Saya tahu bahwa kita pada bidangnya masing-masing. Jadi gini, biarlah kami teman-teman apologetika Kristen ini, kami tahu medan kami. Betul. Kami tahu kemampuan kami sampai di mana gitu loh. Nah, jadi apa yang kami masuki ini semuanya ini karena memang ada banyak orang yang menyalahpahami ini dan harus diluruskan. Kamu tahu nggak bahwa Kemendikbud pernah mengeluarkan buku bahwa Tuhannya orang Kristen itu 3, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Ibu. Kamu tahu nggak itu? Tahu. Itu aku kemarin juga dibahas. Terus kemudian itu terbongkar gara-gara apa menurutmu? Itu kemudian nggak jadi gara-gara apa? Gini Bang,
aku tuh lebih kesimpulannya di gini bang, aku tuh sebenarnya naik tuh Bukan, itu yang Kemendikbud itu kemudian viral itu kamu kira gara-gara siapa itu? Nah, gini bang, gini posisinya gini. Aku mohon maaf ya tadi ya. Aku naik bukan masalah buat perdebatan bang. Ngerti nggak? Aku naik ke sini. Aku tuh bilang itu kasihan orang-orang yang belum mengerti. Nah, mereka tapping sembarang. Jadi kita istilahnya kita tadi yang gara-gara berdebat, akhirnya mereka dibawa berdebat sampai maki-maki bang. Terus mereka sampai ngina-ngina. Itu kan gak dibawa tuh yang kita kayak di atas kepancing emosi, kita yang buat emosi. Saya nih nggak pernah baca typing loh bro. Kenapa? Saya menghargai lawan bicara saya. Jadi saya baca typing itu paling yang menandai saya itu pun sambil lalu, nggak pernah saya baper. Jadi kalau ada teman-teman muslim, saya lebih menghargai teman-teman yang misalnya muslim. Dia berani naik ke atas mau ngobrol, saya lebih respect begitu daripada koar di bawah diundang malah nggak terima. Jadi hanya memang kita tahu mentalmu, levelmu ya segitu, hanya ngebacot gitu loh. Saya lebih respect kepada yang mau tanya, mau ngobrol naik gitu loh. Nah, diskusi di situ, adu data di situ. Kebanyakan yang di-kick, kebanyakan yang di-blok, ya karena memang dia blok. Karena memang nggak ada isinya, gitu loh. Nah, kalau cuma naik, ditunjukkan ayat, nggak tahu. Itu repot itu. Nah, jadi kita 3 hal ini ya. Ini selalu saya sebutkan passion daripada life-nya paling tidak. Ya, bahwa kita mengedukasi teman-teman yang Kristen. Itu yang pertama. Jadi teman-teman yang Kristen yang sungkan bertanya di gereja, malu, tidak sempat, sungkan kepada pendeta, kamu tanya di sini. Karena kita punya ada banyak hamba-hamba Tuhan yang gabung dengan kita. Yang kedua, kita menjawab tuduhan. Yesus menikah, Tuhannya mati, Tuhannya bla 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 bla, kita jawab di sini. Yang ketiga, diskusi lintas iman. Yang Hindu, Buddha, menyembah kaleng kerupuk juga kalau mau tanya iman Kristen silakan. Gitu loh. Nah, yang memunculkan perdebatan ketika ada 1-2 orang ini ngototnya main. Abang kemarin naik gak di live-nya si kayaknya nih Bang Jack ini kayaknya naik. Itu yang di live-nya si 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Siapa itu? Di ibu siapa itu ya? Aku lupa namanya. Itu kan di situ juga kan perdebatan juga, makanya aku kalau misalnya menurutku ya Mikana. Iya kayaknya sih 2 minggu yang lalu aku bahas, soalnya munculnya ke Bang Jack terus soalnya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba munculnya ke Bang Jack. Jadi Ya, jadi memang kami ini paling tidak yang kamu lihat, kami ini selalu bersuara ngomongin tentang orang-orang yang menyalahpahami iman Kristen. Harus kami luruskan, karena kami tahu dan kami belajar. Mungkin bro bukan bidangnya, sehingga memang kami juga tidak menuntut atau tidak mengalahkan bro kenapa ambil teknik, kenapa tidak ambil Alkitab, enggak, karena memang sudah ada bidangnya masing-masing. Nah, makanya kami juga tidak bisa mengatakan abang nggak boleh ambil teknik, loh itu memang passionnya dia kok. Kamu nggak boleh menjadi dokter, loh itu passionnya. Kami juga begitu, waktu kami memberitakan tentang teologi, itu adalah bidang kami. Dan karena kami tahu, kami harus bersuara. Jangan kami ini udah belajar bertahun-tahun, kami tahu dan banyak yang tersesat, kami diam. Kami berdosa di hadapan Tuhan. Ya, kira-kira begitu, Bang Sancho. Paham. Ya udah Bang, aku turun dulu, nggak enak lagi tepingannya. Ya, thank you banyak ya Bang Sanjo ya. Siap. Berdoalah bagi kami. Sebenarnya Bang Jack, aku cuman pengennya nggak ada konflik di. Tahu sendiri kan maksudku kan? Iya, tadi kan kamu lihat juga kan ada teman-teman Muslim yang santai, ada kan yang enak itu tadi kan? Teman-temanku Bang. Itu teman. Itu kan enak. Juga. Nah, tapi kan ada yang ngotot. Ada yang ngotot itu yang kadang konflik gitu. Oke, banyak Bang Jack ya, aku mau turun dulu ya. Ya, terima kasih bro, sukses selalu. Tuhan berkati. Oke. Gimana Bang Bil? Kita istirahat dulu. Oke. Di tempat saya udah jam 3.11, soalnya saya Wita ini. Bu Sofi. Bentar masuk gereja. Saya pelayanan besok. Bu Sofi udah tidur ini mah. Oke. Oke, baik. Ya, selamat istirahat ya, Bang Bil, semua rekan-rekan. God bless. Oke, kita ya teman-teman yang mau ikut doa bareng, saya akan pimpin doa ya dengan teman-teman sekalian. Kita doa bareng, baik teman-teman yang di live chat
Dan teman-teman yang mau naik, sorry teman-teman yang mau naik semuanya ya, kita sambung besok ya Bang ya, karena saya ada pelayanan esok hari, jadi saya nggak bisa lama-lama. Saya udah persiapan sebenarnya, cuman besok saya pelayanan 2 kali, jadi mohon pengertian, dan besok kita masih bisa ketemu lagi ya teman-teman ya. Oke. Ya, thank you pengertian. Mari kita berdoa. Dan kita akan mengakhiri dengan doa Bapa kami ya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur dan terima kasih untuk waktu dan kesempatan Tuhan berikan kepada kami 6 jam 13 menit. Kami boleh menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan, baik diskusi lintas iman bersama dengan rekan-rekan kami lintas iman. Kami berdoa Tuhan, biarlah apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami berharap ya Bapa, melalui apa yang kami siarkan. Sebab firman-Mu berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Kiranya Tuhan menjamah setiap pemberitaan kami, dan kami percaya kepada teman-teman kami yang belum mengenal, mereka mengenal Tuhan. Dan mereka yang ada dalam persimpangan jalan, mereka memilih untuk mengenal Tuhan. Dan mereka yang sudah mengenal Engkau ya Bapa, lebih dalam lagi ingin mengenal tentang Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, nyatakan waktu-Mu kepada tiap-tiap kami, agar sungguh mereka yang belum percaya, Tuhan nyatakan waktu-Mu kepada mereka. Dan inilah kerinduan kami ya Bapa, semua orang sungguh mengenal Engkau, Allah yang mengasihi, dan kami mengerti bukan karena kami, tetapi karena kemurahan dan anugerah dan cinta kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Engkau tolong istirahat kami pada malam hari ini, baik kami yang beraktivitas maupun kami yang juga akan ke gereja pada esok hari dan melayani Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, karena apa yang kami kerjakan semuanya menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, baik kami semua yang ada dalam pergumulan, sakit penyakit, di dalam masalah dan tantangan kehidupan, Tuhanlah sendiri yang menolong kami. Dan berikanlah kami kemampuan, kekuatan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap kami yang mengalami pergumulan dan masalah, kami tidak berhenti berharap, kami tidak berhenti berdoa, dan kami tidak berhenti untuk percaya kepadamu. Sebab Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dan tidak pernah terburu-buru. Engkau tahu waktu yang tepat untuk menolong setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Thank you semuanya teman-teman. Thank you Bang Bill. Thank you Bu Sofiatul. Selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom semua rekan-rekan. Shalom semua. Shalom.